Dalam hidup, kita sering merasa harus memegang kendali, terutama saat keadaan tidak sesuai harapan. Kita bereaksi, berusaha membela, menjelaskan, atau melawan. Namun, semakin keras kita menggenggam, semakin banyak energi yang terkuras. Inilah paradoksnya, kontrol justru melemahkan, bukan menguatkan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa kekuatan terlihat dari seberapa cepat kita merespons, seberapa tegas kita bersuara. Tapi dalam keheningan ada kekuatan yang lebih dalam. Saat kita berhenti bereaksi secara otomatis, kita membuka ruang di dalam diri, ruang untuk menyadari, memilih, dan memimpin diri dengan bijak. Setiap respons emosional, sekecil apapun, menyedot energi. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi amarah yang ditekan, rasa ingin menjelaskan diri, atau dorongan untuk membalas komentar orang lain, semua itu memotong koneksi kita dengan pusat kekuatan batin. Kita menjadi seperti daun yang tertiup angin, terombang-ambing oleh opini, nada suara, atau suasana hati orang lain. Namun, ketika kita berani menyerah, bukan dalam arti pasrah, tapi membebaskan diri dari dorongan untuk selalu menanggapi, saat itulah kita justru mulai mengendalikan hidup kita. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan respons cepat, tapi dengan kesadaran mendalam. Diam bukan berarti lemah, tidak bereaksi bukan berarti kalah. Justru disitulah letak kekuatan tersembunyi yang tidak bisa disentuh oleh dunia luar. Kita tidak sedang kehilangan kendali, kita sedang mengambilnya kembali dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih berdaya. Kita hidup dalam dunia yang dirancang untuk menarik perhatian kita, bukan untuk memberi kedamaian, tapi untuk memicu reaksi. Notifikasi, headline penuh emosi, komentar tajam, dan bahkan tatapan orang asing di jalan, semua adalah undangan tak terlihat untuk kehilangan energi. Dan seringkali, kita menjawab undangan itu tanpa sadar. Setiap kali kita tersinggung oleh komentar, merasa perlu membalas sindiran, atau terganggu oleh hal sepele, kita kehilangan sebagian dari energi batin. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu sering menyerahkan fokus kepada hal-hal yang tidak layak mendapatkan tempat di hati. Energi tidak selalu hilang karena hal besar, kadang justru kebocoran kecil itulah yang melemahkan. Seperti ember berlubang, kita terus mengisi tapi tak pernah penuh. Kita lelah bukan karena beban hidup, melainkan karena kita tidak tahu kemana arah sebenarnya. Reaktivitas membuat kita sibuk, tapi tidak maju. Kita tampak aktif, tapi sesungguhnya terombang-ambing. Dalam dunia yang bising, kita lupa bahwa setiap kali bereaksi secara otomatis, kita memberi sebagian dari diri kita kepada sesuatu yang mungkin tidak penting, bahkan tidak nyata. Tapi begitu kita sadar akan kebocoran ini, kita mulai punya pilihan. Kita mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua gangguan layak dicemaskan. Kita mulai memulihkan energi kita, bukan dengan tidur lebih lama, tapi dengan hidup lebih sadar. Kita belajar bahwa menjaga energi bukan sekadar tentang menghindari pekerjaan berat, tapi tentang melindungi diri dari pencuri perhatian yang menyamar sebagai hal sepele. Dan dalam kesadaran itu, arah pun mulai tampak. Kita tak lagi dikuasai reaksi, tapi dipandu oleh kejelasan. Kita terbiasa mengasosiasikan kekuatan dengan kecepatan, cepat berpikir, cepat menjawab, cepat bertindak. Tapi sesungguhnya, reaksi cepat seringkali bukan hasil dari kejernihan, melainkan dari kebiasaan lama yang belum kita sadari. Ia seperti refleks yang tertanam, dan refleks, walau cepat, jarang bijak. Justru di dalam jeda, dalam keheningan yang kita ciptakan sebelum bereaksi, terdapat ruang untuk kekuatan sejati tumbuh. Ketenangan bukan berarti mati rasa atau acuh. Ia adalah kemampuan untuk merasakan segalanya tanpa terhanyut oleh apapun. Keheningan melatih kita untuk tidak buru-buru membalas, tidak tergesa menilai, tidak perlu selalu menjelaskan. Karena kadang, energi terbesar ada dalam ketidaktertarikan untuk membuktikan apapun. Orang yang diam bukan berarti lemah, mereka hanya tahu bahwa kekuatan tidak perlu diumumkan.
Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dilawan, tidak semua kebenaran harus dipaksakan. Ada saatnya keheningan justru menyampaikan segalanya. Dalam ketenangan, kita mulai bisa mendengar suara yang lebih dalam, intuisi, kesadaran, kebijaksanaan. Dan perlahan, kita pun menyadari, kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling jernih. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Keheningan bukan akhir dari percakapan, ia adalah awal dari kedewasaan. Saat kita berhenti memberi reaksi impulsif, kita mulai memberi ruang bagi sesuatu yang lebih luhur. Pilihan sadar, tindakan murni, dan jiwa yang tidak goyah oleh dunia luar. Kita sering mengira bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Tapi coba perhatikan, siapa yang menyadari bahwa ada pikiran dalam kepala? Siapa yang mendengar suara yang kadang marah, takut, cemas, atau tersinggung? Di balik semua itu, ada kamu yang lebih dalam, yang tidak reaktif, tidak terusik, hanya mengamati. Sisi yang mudah tersinggung, yang ingin membela, yang merasa diserang, bukanlah diri sejati kita. Ia adalah lapisan pelindung yang dibentuk oleh pengalaman, trauma, dan ego. Dan setiap kali kita terjebak di dalamnya, kita mulai hidup dari tempat yang sempit, seakan-akan harga diri kita bergantung pada pandangan orang lain atau validasi dari luar. Tapi saat kita menyadari bahwa aku bukan pikiran ini, kita menciptakan jarak, dan dalam jarak itu ada kebebasan. Kita tidak lagi wajib membalas semua serangan, tidak harus menjelaskan diri, tidak perlu membuktikan bahwa kita benar. Kita bisa memilih untuk hanya diam, mengamati, dan membiarkan reaksi itu menguap seperti kabut. Setiap dorongan untuk membela diri sebenarnya adalah kesempatan, bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk kembali ke pusat. Di balik segala pertengkaran batin, ada kesadaran yang tetap jernih, tempat di mana kita tidak perlu menjadi apa-apa untuk merasa cukup. Inilah pembebasan sejati. Saat kita tidak lagi hidup sebagai aktor dalam drama pikiran, tapi sebagai penyadarnya. Saat kita berhenti mengidentifikasi diri dengan cerita, kita mulai hidup dalam keheningan yang tak bisa disentuh oleh dunia. Dan dari tempat ini, kita mulai mengenal kekuatan baru, bukan dari kontrol, tapi dari keterhubungan dengan diri yang tak tergoyahkan. Di era digital ini, reaksi kita bukan lagi sekadar ekspresi spontan, ia telah menjadi komoditas. Kemarahanmu, klikmu, rasa takutmu, dan ketertarikanmu diproses menjadi data, dimonetisasi, diperdagangkan. Dunia tidak sekadar memancing emosimu, tapi mengkapitalisasi kegelisahanmu. Itulah mengapa berita dibuat untuk mengejutkan, komentar didesain untuk memecah belah, dan algoritma bekerja siang malam menyajikan hal-hal yang membuatmu tetap terpicu. Karena selama kamu reaktif, kamu bisa diprediksi, dan selama kamu bisa diprediksi, kamu bisa dikendalikan. Tapi ada satu hal yang sistem tidak bisa hadapi, yaitu ketenanganmu. Saat kamu tidak terpancing untuk membalas, tidak terjebak dalam adu komentar, tidak merasa harus membuktikan siapapun salah, disitulah kamu memutus rantai. Menolak terpancing adalah bentuk perlawanan diam, bentuk revolusi paling halus yang bisa dilakukan hari ini. Kamu tidak perlu berteriak untuk melawan. Kadang, cukup dengan tetap hadir, sadar, tenang, dan tidak tergerak oleh drama digital. Kamu sudah meruntuhkan permainan yang mereka ciptakan. Dan lebih dari itu, kamu mulai merebut kembali sumber daya paling berharga dalam hidupmu, perhatian. Fokusmu bukan hanya soal efisiensi kerja, tapi tentang identitas. Apa yang kamu beri perhatian, itulah yang kamu beri kuasa. Maka saat kamu memilih untuk fokus pada kedamaian, ketenangan, kehadiran, bukan karena kamu pasif, tapi karena kamu tahu nilainya. Kamu mulai menciptakan ruang yang tak bisa dibeli, tak bisa dijual, dan tak bisa dimanipulasi. Itulah kekuatan, itulah kebebasan. Reaksi tidak hanya terjadi di kepala, ia mewujud dalam tubuh lebih dulu.
Saat seseorang mengucapkan kata yang menyakitkan, sebelum kamu berpikir, tubuhmu sudah menegang. Nafas menjadi dangkal, rahang mengeras, dada terasa sesak. Tubuhmu merespons bahaya yang belum tentu nyata. Disinilah reaktivitas menjadi jebakan yang halus. Kita merasa sedang berpikir rasional, padahal tubuh sudah lebih dulu mengunci kita dalam mode bertahan. Kita menyempitkan persepsi, mempersempit pilihan. Kita tidak lagi merespons dengan kesadaran, tapi dengan kebiasaan yang tertanam sejak lama, mungkin sejak kecil. Namun, tubuh juga menyimpan kunci untuk keluar dari pola ini. Satu napas dalam-dalam, pelan, penuh kesadaran, bisa mengubah segalanya. Ia memberi ruang di antara stimulus dan respons. Ia membukakan pintu bagi pilihan lain. Untuk tidak marah, untuk tidak takut, untuk tidak menyelamatkan harga diri yang tak sedang terancam. Ketenangan fisik bukan kemewahan spiritual, ia adalah fondasi kesadaran. Karena bagaimana kita bisa jernih jika tubuh kita terus berada dalam mode siaga? Dalam tubuh yang tenang, kesadaran mendapatkan ruang untuk berbicara. Dalam tubuh yang rileks, intuisi bisa muncul tanpa gangguan. Dan saat kita mulai mendengar tubuh, bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dipahami, kita sedang membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Hubungan yang lebih penuh kasih, lebih jujur, dan lebih hadir. Kepekaan terhadap tubuh adalah awal dari pembebasan. Karena sebelum pikiran sempat membuat cerita, tubuh sudah memberi sinyal. Dan jika kita cukup hening untuk mendengarnya, kita bisa memilih, bukan hanya bereaksi. Kita sering membayangkan kesadaran sebagai sesuatu yang agung, hasil dari meditasi panjang, retret sunyi, atau pengalaman spiritual yang mendalam. Tapi sesungguhnya, kesadaran justru tumbuh di tempat yang paling sederhana, di tengah kehidupan sehari-hari, di antara detik-detik yang sering kita anggap remeh. 10 detik keheningan sebelum merespons pesan yang membuat kesal. 3 detik bernapas dalam sebelum menjawab nada tinggi seseorang. 1 detik untuk menutup mata dan kembali ke tubuh sebelum bicara. Ini bukan tindakan besar, tapi benih dari perubahan besar. Karena sesungguhnya, momen reaktif tak pernah datang dalam bentuk dramatis. Ia datang diam-diam, menyamar sebagai percakapan kecil, komentar tajam, notifikasi yang mengusik, atau perasaan ingin segera menanggapi. Dan setiap kali kita terjebak, kita kehilangan arah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu cepat diseret arus. Latihan kesadaran adalah tentang memperlambat. Bukan memperlambat hidup, tapi memperlambat kejatuhan kita ke dalam autopilot. Ia bukan soal menghindari konflik, tapi memilih kejelasan sebelum bergerak. Keheningan, dalam hal ini, bukan kekosongan, tapi ruang. Ruang untuk memilih sikap yang lahir dari pusat, bukan dari impuls. Kesadaran tak perlu momen sakral untuk hadir. Ia bisa muncul saat menyeduh teh, mencuci piring, berjalan pelan di lorong kantor, atau saat jari hampir menyentuh layar ponsel. Kesadaran hidup di antara jeda. Dan ketika kita menjadikan momen biasa sebagai tempat latihan, kita tak lagi menunggu waktu yang tepat untuk menjadi damai. Kita menjadikan hidup sebagai meditasi yang terus berlangsung. Dalam dunia yang bising dan terburu-buru, diam sering disalahpahami sebagai tanda kelemahan. Padahal diam bisa menjadi bentuk kekuatan paling murni. Diam bukan berarti pasrah pada keadaan, tapi memilih untuk tidak memberi tenaga pada hal yang tak layak mendapatkannya. Saat kamu tidak membalas hinaan, bukan berarti kamu kalah. Saat kamu tidak segera membela diri, bukan karena kamu tidak punya argumen. Justru di balik keheningan itu, ada kejernihan yang sedang bekerja. Kamu memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi emosi untuk menetap, dan bagi intuisi untuk berbicara. Ketika kamu tidak reaktif, kamu tidak menyerah, kamu sedang mengarahkan ulang. Kamu memutus siklus lama, dan memilih tindakan yang lahir dari kedalaman, bukan dari luka. Diam bukan bentuk lari, tapi bentuk navigasi. Ia seperti menarik napas sebelum melompat. Seperti menunggu ombak reda sebelum menyeberang. Wow. Seringkali, dalam diam kita menemukan bahwa apa yang awalnya terasa penting, ternyata tidak begitu berarti.
kita menemukan bahwa energi yang biasa kita habiskan untuk bereaksi bisa digunakan untuk mencipta, menyembuhkan, dan memahami. Keputusan terbaik tidak lahir dari dorongan, ia lahir dari kejernihan, dan kejernihan hanya datang ketika kita tidak terhanyut oleh emosi sesaat. Maka diam bukan bentuk penyangkalan, tapi bentuk klarifikasi. Ia bukan tanda pasif, tapi sikap aktif untuk tetap hadir tanpa terbawa arus. Dalam diam, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu justru sedang memegang kendali dengan cara yang paling elegan. Tidak menekan, tidak melawan, tapi mengalirkan energi ke tempat yang lebih bermakna. Dan itulah kuasa yang tidak bisa dibeli, diajarkan, atau dipaksakan. Hanya bisa ditemukan di dalam dirimu sendiri. Ada momen ketika kita lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus-menerus mencoba mengendalikannya. Kita ingin semuanya sesuai rencana, tepat waktu, berjalan lurus tanpa gangguan. Tapi hidup bukan jalur lurus, ia sungai yang berkelok, tak bisa dipaksa, hanya bisa diikuti. Dan keindahan muncul justru saat kita berhenti mendorong. Saat kita mengizinkan hidup terjadi, tanpa interupsi dari ketakutan dan ekspektasi. Kita mulai menyadari, penyerahan bukan berarti menyerah. Itu adalah kebijaksanaan untuk tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti menolak kenyataan. Ketika kamu berhenti menahan arus, kamu mulai mengalir bersamanya. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kamu lawan, tidak semua orang harus kamu jelaskan, dan tidak semua situasi harus kamu atur. Beberapa hal hanya perlu kamu izinkan terjadi, dengan hati terbuka, bukan dengan rasa kalah. Penyerahan bukan bentuk kelemahan, tapi keberanian untuk hidup dari pusat kedamaian, bukan dari pusat pengendalian. Ia lahir dari pengakuan bahwa kamu tidak bisa mengatur segalanya, dan bahwa ketidakpastian bukan musuh, ia adalah pintu menuju keajaiban. Kepastian seringkali memberi rasa aman palsu. Ia membuat kita merasa berkuasa, tapi sekaligus membatasi. Karena dalam mengejar kepastian, kita kehilangan spontanitas hidup. Sebaliknya, penerimaan membebaskan. Ia membuka ruang untuk keajaiban yang tidak terduga, untuk pelajaran yang tersembunyi, dan untuk versi diri kita yang belum pernah muncul. Dan saat kamu belajar membiarkan hidup terjadi, kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Kamu tak lagi sibuk membuktikan, mengendalikan, atau menebak masa depan. Kamu mulai hadir. Dan dari kehadiran itulah, kedamaian sejati muncul. Bukan dari menang atas hidup, tapi dari menyatu dengannya. Ketika kamu benar-benar tenang, dunia di sekitarmu pun mulai menyesuaikan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu tak lagi sama. Kamu tak lagi dikuasai oleh kebutuhan untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu tidak lagi mengejar validasi, sebab kamu tahu, kamu sudah cukup sejak awal. Ketenangan bukanlah sesuatu yang kamu cari di luar. Ia bukan hadiah dari orang lain atau hasil dari situasi ideal. Ketenangan adalah kondisi batin, dan begitu kamu menyentuhnya, kamu mulai memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan ambisi yang gaduh, tapi keyakinan yang sunyi. Bukan kekuatan yang memaksa, tapi daya tarik yang mengundang. Energi yang tadinya bocor karena overthinking, defensif, atau impulsif, kini tersimpan rapi di dalam. Dan energi yang tersimpan ini ialah magnet. Ia tidak menarik hal-hal yang kamu kejar dengan panik, tapi hal-hal yang sejati, yang sefrekuensi dengan kedamaianmu. Hidup pun mulai terasa seperti dialog. Kamu tak lagi mendikte bagaimana segalanya harus terjadi. Kamu mulai mendengar, merespons, menari bersama arusnya. Kamu tidak menjadi pasif, justru kamu menjadi sangat hidup. Karena kamu tak lagi digerakkan oleh ketakutan, tapi oleh kejelasan. Diri yang tenang bukan diri yang lemah. Ia adalah versi dirimu yang paling matang. Ia tahu kapan berbicara, kapan diam, kapan bergerak, kapan menunggu. Dan yang terpenting, ia tidak bergantung pada reaksi orang lain untuk menentukan arah. Ketika kamu hidup dari tempat ini, segalanya berubah. Bukan karena dunia jadi sempurna, tapi karena kamu tak lagi terombang-ambing oleh ketidaksempurnaannya. Kamu telah kembali ke pusat. Dan dari pusat itu, kamu tidak sekadar menjalani hidup.
Kamu menciptakannya dengan sadar, utuh, dan penuh cinta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.